kasih Anda masih di JAK TV Beranda dan kita masih membahas seputar bagaimana memilih perguruan tinggi yang sesuai kemampuan dan juga cocok bagi putra-putri Anda, juga buat Anda yang sedang menyaksikan ya. Oke, saya ke Pak Suyatno bahwa perguruan tinggi swasta juga siap menampung ya Pak masyarakat untuk belajar. Kira-kira kapasitas untuk jumlah seperti UHAMKA sendiri seberapa banyak? Jadi ya swasta ini kan bagian dari membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan, karena daya tampung pemerintah kan sangat terbatas. Tadi hanya 190.000, sedangkan lulusannya kan banyak sekali. Nah, maka bagi yang memang tidak tertampung di negeri, maka swastalah itu nanti akan membantu untuk menampung para lulusan-lulusan, baik lulusan 2 tahun yang lalu maupun lulusan yang baru saja. Bahkan kalau swasta kan lebih fleksibel untuk menampung orang mau belajar. Ya. Nah, soal daya tampung ini kan juga ada ketentuan. Ketentuannya itu sesuai dengan kapasitas perguruan tinggi. Jadi kita juga tidak boleh menerima sebanyak-banyaknya. Ya. Karena itu kan ada rasio. Ada rasio antara dosen dengan mahasiswa. Jadi kalau kita menerima itu tidak diukur dengan rasio, nanti akan kesulitan juga proses pendidikan di perguruan tinggi swasta, karena nanti menyangkut laporan-laporan yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan proses pendidikan. Ini juga harus ini. Jadi tidak boleh menerima itu sebanyak-banyaknya. Ya. Gitu. Bagaimana rasio perbandingan antara yang mendaftar dan juga yang diluluskan untuk swasta ini, Pak? Ya, ini bervariasi. Ya, swasta itu kan juga kalau kita lihat juga ada swasta yang sangat bagus, mungkin melebihi negeri, ya istilahnya. Tapi ada juga swasta yang mungkin ya kelasnya masih istilah kapal terbang ya kelas capung. Ya. Tapi ada yang sudah Boeing dan Jumbo, itu kan ada juga gitu. Nah, biasanya perguruan tinggi yang sudah berkelas semacam itu, peminatnya banyak, itu seleksinya semakin ketat. Jadi bisa saja perbandingannya ya mungkin kayak perguruan tinggi negeri. Tapi juga ada perguruan tinggi swasta yang mungkin antara yang mendaftar yang diterima kadang-kadang tidak memenuhi kuota, juga ada semacam itu. Karena swasta juga ingin tetap mempertahankan akreditasi dan juga kualitasnya itu ya Pak. Iya, itu yang harus diperhatikan. Kita sebagai lembaga pendidikan swasta juga harus memperhatikan pendidikan itu yang terbaik untuk masyarakat. Gitu. Apakah swasta juga menyediakan beasiswa? Karena negeri itu kan biasanya menyediakan beasiswa juga. Apakah swasta menyediakan? Karena kalau misalnya nih ada yang nggak lolos di negeri, kemudian waduh gimana nih, sayang kalau nggak kuliah gitu ya Pak ya, mau masuk swasta. Banyak perguruan tinggi swasta yang sudah menyediakan beasiswa. Jadi perguruan tinggi swasta yang menjadi beasiswa karena mungkin dia berprestasi. Juga karena dia punya keunggulan. Ya. Nah, ini kan juga perguruan tinggi kan ingin ada mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Bahkan kemarin kami pernah mencoba bahwa kita memberikan beasiswa full selama dia S1. Ya. Tapi dengan catatan dia IP-nya harus bertahan, makanya kita tentukan 3 atau 3,5. Kalau dia nggak mencapai ya dia harus membayar dan sebagainya. Ini semacam itu. Jadi berbagai model untuk mereka semacam artinya itu. Berbagai cara ya Pak agar kita lakukan. Putra-putri bangsa ini tetap belajar di perguruan tinggi. Pak Yoni, tadi perbandingannya antara yang lulus dengan yang tidak lulus seperti apa ya Pak? Ya kira-kira begini, Mas. Jadi kan tahun lalu itu 590-an pendaftar ya, yang kita terima kan sekitar 100-an juga lah, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira kalau rasionya itu kan kira-kira masih 1:5 dari pendaftar. Tapi kalau dibandingkan dengan lulusan SMA secara keseluruhan kan 2 juta lebih, ya kan. Jadi yang mendaftar ke seperti ini itu kan masih sedikit sekali. Dan itu diharapkan peran dari perguruan tinggi swasta juga di situ masih tetap bisa menampung. Itu yang kita memang ketat oleh karena daya tampung masing-masing program studi itu sangat ditentukan oleh tadi yang dikatakan Pak Suyatno tadi bahwa itu harus memperhatikan rasio dosen dan mahasiswa, harus memperhatikan rasio antara ruang kelas dengan mahasiswa, harus juga dikaitkan dengan peralatan praktikum dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa kita menerima sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan proses belajar mengajar yang berkualitas. Itu intinya seperti itu. Oleh karena itu
pada beberapa prodi memang tetap harus dibatasi, Ya. gitu, harus dibatasi. Dan itu yang sekarang kuota ini kan sudah dirembukan di masing-masing PTN, di masing-masing prodi, dari fakultas, prodi, fakultas dan PTN-nya masing-masing, kemudian didaftarkan melalui SBMPTN ini untuk yang ujian tulis. Karena semuanya juga serba disesuaikan ya dengan tenaga pengajar. Iya. kemudian Itu juga harus. jumlah Harus. kursi. Karena harus. Jadi yang menentukan itu sebetulnya adalah universitas dan program studinya Betul, sendiri ya Pak? karena itu Iya. di dalam akreditasi BAN, ya Badan Akreditasi Nasional Ya. itu sumber daya manusia sebagai salah satu tolak ukur, ya itu menentukan sekali. Ya, kalau kemudian proses belajar mengajarnya itu tidak cermat, ya, tidak melakukan pembelajaran yang baik dengan rasio jumlah mahasiswa dan dosen yang terlalu besar, maka dia bisa turun akreditasinya. Ya, nanti kami lanjutkan kembali. Semakin menarik perbincangan kita di sore hari Mirsa. Anda jangan kemana-mana karena beranda hanya di Jak TV akan kembali.